Assalamualaikum semuanya. Masih di channel kami, Dongeng Sufi Official. Semoga kalian semua senantiasa sehat dan diberi rizki yang barokah. Amin ya robbal alamin. Pada masanya, Abu Nawas terkenal sebagai tokoh terpandang. Sekaligus, ia juga terkenal sebagai orang yang alim dalam bidang agama. Tak begitu mengherankan jika Abu Nawas mempunyai santri yang tidak sedikit. Di antara sekian banyak santrinya, ada satu orang santri yang selalu menanyakan mengapa Abu Nawas mengatakan begini dan begitu. Suatu ketika, ada 3 orang tamu bertanya kepada Abu Nawas dengan pertanyaan yang sama. Orang pertama pun mulai mengajukan pertanyaan. Wahai Abu Nawas, manakah yang lebih utama antara orang yang mengerjakan perkara dosa besar atau orang yang mengerjakan perkara dosa kecil? Orang yang mengerjakan perkara dosa kecil, jawab Abu Nawas. Mengapa demikian? Kata orang pertama. Sebab kemungkinan diampuni dosanya lebih mudah, jawab Abu Nawas. Orang pertama merasa puas dengan jawaban Abu Nawas karena ia memang yakin begitu. Orang kedua pun mengajukan pertanyaan yang sama. Manakah yang lebih utama, orang yang mengerjakan perkara dosa besar atau orang yang mengerjakan perkara dosa kecil? Orang yang tidak melakukan perkara keduanya, jawab Abu Nawas. Mengapa wahai Abu Nawas? Kata orang kedua. Dengan tidak melakukan perkara keduanya, maka kita terbebas dari belenggu dosa, jawab Abu Nawas. Orang kedua langsung bisa memahami jawaban dari Abu Nawas. Dan kemudian orang ketiga pun mengajukan pertanyaan yang sama. Wahai Abu Nawas, manakah yang lebih utama antara orang yang mengerjakan perkara dosa besar atau orang yang mengerjakan perkara dosa kecil? Orang yang melakukan perkara dosa besar, jawab Abu Nawas. Mengapa seperti itu wahai Abu Nawas? Kata orang ketiga. Sebab pintu rahmat pengampunan Allah jauh lebih besar ketimbang pintu murkanya Allah, jawab Abu Nawas. Orang ketiga pun menerima alasan yang diberikan oleh Abu Nawas. Kemudian, ketiga orang tersebut beranjak pulang dengan perasaan yang sangat puas. Karena merasa belum mengerti dengan semuanya, seorang santri Abu Nawas kemudian bertanya, mengapa dengan 3 pertanyaan yang sama, tetapi engkau bisa menjawab dengan jawaban yang berbeda wahai guru? Manusia dibagi menjadi 3 tingkatan. Tingkatan pertama yaitu tingkatan mata, tingkatan kedua yaitu tingkatan otak, dan yang terakhir yaitu tingkatan hati, jawab Abu Nawas. Apakah yang dimaksud dengan tingkatan mata itu wahai guru? Tanya santri Abu Nawas. Tingkatan mata yaitu ketika yang melihat bintang di langit adalah anak kecil. Kemudian ia mengatakan bahwa bintang itu kecil karena ia hanya menggunakan mata saja untuk melihatnya, jawab Abu Nawas. Lalu, apakah yang dimaksud dengan tingkatan otak itu? Tanya santri Abu Nawas lagi. Tingkatan otak yaitu ketika yang melihat bintang di langit adalah orang pandai. Ia mengatakan bahwa bintang itu besar karena ia memiliki ilmu pengetahuan, jawab Abu Nawas. Dan yang terakhir, apakah yang dimaksud dengan tingkatan hati itu wahai guru? Tanya santri Abu Nawas dengan tambah penasaran. Tingkatan hati yaitu ketika yang melihat bintang di langit adalah orang pandai dan dia paham
ia tetap mengatakan bahwa bintang itu kecil. Walaupun sebenarnya ia tahu bahwa bintang itu sangat besar. Karena bagi orang yang sudah paham, tidak ada sesuatu yang lebih agung jika dibandingkan dengan maha leluhurnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawab Abu Nawas. Kini, santri Abu Nawas pun sudah mengerti kalau pertanyaan yang diajukan sama, tetapi bisa menghasilkan jawaban yang berbeda. Kemudian, ia bertanya lagi, "Wahai guru, mungkinkah manusia bisa mengelabuhi Tuhan?" "Tentu mungkin," jawab Abu Nawas. "Bagaimana caranya, wahai guru?" tanya santri Abu Nawas ingin tahu. "Dengan merayunya melalui puji-pujian dan doa," jawab Abu Nawas. "Ajarkanlah kepadaku doa itu, wahai guru," pinta santri Abu Nawas. Doa itu adalah, "Ilahi las tulil firdausi ahla wala akwa alan naril jahimi fahabli taubatan waghfir zunubi fa innaka ghafiru zambil azimi." Arti doa itu adalah, "Duhai Tuhanku, aku tidak layak menjadi penghuni surga. Namun, aku juga tidak akan kuat dengan panasnya api neraka. Oleh sebab itu, terimalah taubatku, serta ampunilah dosa-dosaku, karena sesungguhnya Engkaulah Zat yang Maha Mengampuni dosa-dosa besar." Jawab Abu Nawas. Nantikan cerita selanjutnya di Dongeng Sufi Official. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Nyalakan loncengnya juga ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.